yang ada di Indonesia untuk melaporkan aktivitas proses akademiknya. Kalau dulu, saya ingat dulu namanya SBET itu yang wajib hanya perguruan tinggi swasta. Kemudian eranya Pak Natsir itu bahwa Pak Natsir, Menteri Natsir pernah mengatakan bahwa orang yang mau mendaftar PNS itu datanya harus ada di PDDikti. Maka kemudian sesuai dengan aturan nomor 1 tahun 2016, maka PDDikti sudah menjadi barang wajib untuk dilaporkan oleh seluruh pemilik perguruan tinggi. Bahwa kita ingat di Indonesia itu kan ada perguruan tinggi pemerintah dan perguruan tinggi swasta. Mereka semuanya wajib untuk melaporkan aktivitas kegiatan PDDikti, dan PDDikti sudah menjadi ruh. Jadi ruh itu karena ruh, kalau badan itu tidak ada ruh, ya maka badan itu menjadi akan mati. Lah, pangkalan pendidikan tinggi kalau kita lihat di sini, kalau kita rule perguruan tinggi itu pada, maka berdasarkan ya, jadi ketentuan Menristek 61 tahun 18, maka pasal 12 perguruan tinggi wajib menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang valid ke PDDikti. Jadi apa artinya? PDDikti sudah menjadi acuan utama. Jadi mohon, kemudian perguruan tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, ketepatan, dan kemutakhiran data penyelenggara. Jadi beberapa perguruan tinggi karena kemudian dia memasukkan data, maka kemudian akhirnya pemerintah memberi peringatan 1, 2, 3 sampai ada beberapa perguruan tinggi yang dicabut izinnya. Oleh karena itu menurut ini maka perguruan tinggi perlu melaporkan secara lengkap, kemudian secara benar, kemudian secara tepat itu tepat waktu, dilaporkan pada posisi waktu terbuka. Kita ingat bahwa periode pelaporan di PDDikti itu kan ada 2 ya, periode pelaporan ganjil dan periode pelaporan genap. Kemudian data yang dilaporkan adalah data yang mutakhir, data semester. Jadi kalau tiap ada prestasi mahasiswa, ya prestasi per semester harus dilaporkan. Ini data mutakhir. Oke. Kemudian kelengkapan. Ketika kelengkapan PDDikti itu sudah lengkap, maka yang akan terjadi adalah mempermudah SPMI. Kita ingat SPMI sekarang sudah menjadi komponen akreditasi yang penting sekali. Kemudian mempermudah SPME, dan akreditasi akan berjalan dengan lancar. Sebab salah satu komponen akreditasi itu salah satunya bahwa misalkan dosen minimal harus 5 yang berstatus dosen tetap. Ketika di PDDikti tidak 5, maka otomatis akreditasi tidak akan bisa diproses. Lah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian beserta para operator yang hadir di sini, kami ingin berbagi. Berbagi itu artinya bukan, walaupun saya tadi oleh Mas Ian dianggap sudah 15 tahun, tetapi namanya ilmu itu mungkin ada yang lebih pandai dari saya. Oleh karena itu nanti mari kita berbagi, barangkali ada beberapa kasus yang bisa kita selesaikan. Apalagi hari ini, kalau hari ini tanggal 10, maka 20 hari lagi itu penutupan akan berakhir. Biasanya kalau kami di Wisnu Ardhana itu maksimal terakhir itu tanggal 25. Kenapa? Karena biasanya antara menjelang itu PDDikti sudah banyak tidak bisa diakses. Hari ini aja kita tidak bisa diakses Bapak demikian, walaupun tadi malam saya bisa. Lah, bagaimana sih sesungguhnya kalau kita memproses pengelolaan data? Lah, kita ingat sesungguhnya yang kita kelola itu kan data. Dulu waktu ada asesor, ada penataran PIN di Universitas Negeri Malang, saya bertanya pada penatar itu, Pak, apakah betul nanti bahwa semua data itu berinduk kepada NIK? Beliau menjawab, betul Pak Rafiq, semua data nanti berinduk kepada NIK, nomor induk kependudukan. Oke, proses pengelolaan data itu kalau kita lihat, mesti kalau kita dulu belajar belajar database itu, maka pengelolaan data itu kan ada input, ada proses, setelah proses maka keluarlah output. Nah, ketika proses ini berjalan dengan baik, maka sesungguhnya data yang dihasilkan akan menjadi data yang baik. Oke. Nah, ketika kita bicara pelaporan PDDikti, maka pemerintah membuat periode pelaporan.
Periode pelaporan itu ada dua. Yang pertama periode ganjil, itu berakhir pada tanggal 30 April. Dan ini operator ini sudah 30 April dan 30 Oktober ini sudah ada di otak para operator. Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan menjelang hari H. Lah kemudian pada periode pelaporan itu akan ada dua tahap. Tahap 1 pelaporan data awal semester. Maksudnya awal semester itu adalah ketika pertama kali tahun akademik berjalan. Kalau sebentar lagi tahun akademiknya itu 2025-2026. Lah, periode pelaporan akademik yang pertama itu biasanya menyangkut pertama ini dilakukan 2 bulan setelah perkuliahan. Kalau di kami itu tahun akademiknya kan 1 Maret. 1 Maret, maka 30 April itu harus seluruh pelaporan checkpoint 1 itu sudah harus dilaporkan. Apa yang harus dilaporkan? Daya tampung. Daya tampung per mahasiswa, daya tampung per prodi. Kemudian data mahasiswa baru. Nah, data mahasiswa baru. Nanti kita rinci data mahasiswa baru itu apa saja. Kemudian data mata kuliah. Nah, data kurikulum. Data kelas, data dosen mengajar, data dosen harus dilaporkan karena data dosen itu akan berkaitan dengan BKD dosen. Nah, banyak masalah itu ketika data dosen itu tidak dilaporkan. Akhirnya di sister data dosennya tidak ada, dia mengajar apa saja. Kemudian mahasiswa KRS. Nah, mahasiswa KRS ini penting untuk dilaporkan karena berkaitan dengan apa? Keaktifan mahasiswa. Dulu kalau sejarah awal, kalau kita bicara sejarah pengelolaan PD Dikti, di SBT itu ya hanya mahasiswa aktif, cukup. Tapi sekarang mahasiswa harus di KRS-kan. Lah KRS ini berdampak kepada apa nanti? Berdampak kepada beberapa hal yang kalau tidak di KRS-kan, mahasiswa tidak akan dapat beasiswa. Ya. Pencairan KIP akan terhambat. Kemudian data dosen penelitian mahasiswa yang diikutkan penelitian, mahasiswa tidak bisa. Setelah KRS-an, maka mahasiswa akan diisikan juga AKM, aktivitas kuliah mahasiswa. AKM ini bisa berstatus aktif, bisa berstatus nonaktif. Ketika AKM berstatus nonaktif, maka jangan berharap perguruan tinggi yang dapat beasiswa akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Syarat pencairan KIP itu setahun yang lalu sudah dibuat, semua operator kaget. Harus status mahasiswa aktif di PD Dikti. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah mengisi checkpoint. Ya, mengisi checkpoint. Ini checkpoint 1. Nah, contohnya checkpoint 1 lah seperti ini, ya. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu lihat pada menu yang ini saya besarkan sedikit. Ini kita lihat kalau di sini. Maka pada menu ini kita lihat ada satu mahasiswa itu yang warnanya merah. Nggak apa-apa merah. Merah itu apa? Artinya apa? Kalau di sini ada mahasiswa yang belum dilaporkan, itu mahasiswa, kita ingat Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa di PD Dikti itu kan ada 2 status. Dia status aktif dan dia status keluar. Status aktif itu bisa terlaporkan, bisa tidak. Yang tidak terlaporkan akan ada mahasiswa di sini ada mahasiswa berwarna merah sejumlah 1 orang. Nah, kalau kita lihat, kebetulan karena PD Diktinya ini lagi error, ya karena PD Dikti. Nah, semoga coba kalau misalkan itu tadi yang tipe checkpoint 1 pada posisi laporan semester ganjil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau checkpoint 1 pada posisi laporan semester genap. Bagi kami, data kami saya tunjukkan tidak apa-apa, ini kan berbagi ya. Kebetulan untuk yang semester genap ini banyak yang masih warna merah. Artinya apa? Karena periode pelaporannya untuk semester genap itu ternyata sesuai dengan prediksi kita itu ya. Lah, jadi ada yang begitu melihat PD Dikti yang asalnya wajahnya senyum menjadi tidak senyum. Lah, ya jadi ini kendala kita ya. Ini biar sekalian pemerintah tahu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini terus itu ya.
Jadi sekalian juga pimpinan perguruan tinggi tahu bagaimana para operator itu bekerja. Biasanya operator itu kalau sudah melihat seperti ini akan bekerja di jam 1 malam. Nah kalau sebelum Ramadan puasa nggak masalah sekalian sahur. Nah tapi kalau sekarang kan nggak mungkin harus bekerja malam. Karena paginya dituntut untuk tetap ke kantor. Oke, artinya apa? Kita harapkan kalau di sini ada mahasiswa baru, ada mahasiswa, ini kebetulan laporan ini, ada mahasiswa terdaftar, mahasiswa aktif, non-aktif, kemudian ada mahasiswa yang belum terlapor. Nah, sejumlah 1 orang. Ngeceknya di mana? Ya nanti kita cek pada laporan Neofeeder. Siapa? Di PDDT Admin akan ditunjukkan mahasiswa, siapa mahasiswa yang statusnya pada semester ini dia belum disetatuskan. Belum disetatuskan itu maksudnya apa? Dia belum berstatus diaktifkan atau belum disetatuskan nonaktif. Jadi istilahnya statusnya itu masih ngawang, masih diangan-angan. Lah ini kita usahakan checkpoint 1 ini semuanya mahasiswa harus berstatus. Walaupun ia status cuti lah, status nonaktif lah, status aktif yang ditunjukkan dengan adanya KRS. Oke. Kalau sudah, maka kita masuk ke poin berikutnya, checkpoint 2. Nah, checkpoint 2 itu akhir semester, skala nilai. Nah, data nilai. Update AKM. Pak, kenapa kok perlu update AKM? Karena di checkpoint 1 AKM itu statusnya masih IP-nya masih 0. Kenapa? Karena nilainya belum ada. Status update AKM ini penting karena AKM ini menjadi bahan nanti PISN. Nah, ya, data aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa itu bisa kampus merdeka, kemudian bisa skripsi, bisa KKN, magang, dan sebagainya. Ini yang data aktivitas mahasiswa itu salah satu penilaian dari IKU nantinya. Nah, kemudian data prestasi. Lah, setelah saya teliti lah ya, ternyata IKU itu mengambil data prestasi itu di Neofeeder. Nah, ternyata di Neofeeder. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mungkin operator saya akan paham, tapi pada Bapak pimpinan, mohon bisa mengecek untuk prestasi dilaporkan per semester kegiatan. Nah, tidak ada artinya kita punya prestasi sekian banyak nasional dan internasional, tetapi tidak didatakan di Neofeeder pada prestasi mahasiswa. Kemudian data mahasiswa lulus atau DU. Nah, lulus. Nomor 6 itu adalah ending dari perjalanan mahasiswa. Nah, 7 tentunya yang nomor 7 adalah mengisi checkpoint. Nah, ini checkpoint 2. Nah, inilah gambaran yang harus dilakukan para operator. Nah, kemudian berikutnya, nah, perbaikan. Namanya manusia, operator itu kan bukan malaikat ya, bukan robot yang terkadang menuliskan mahasiswa itu keliru. Maka biasanya kalau kami, karena kami sudah pakai Sevima, mahasiswa daftar harus mengisi data sendiri. Jadi kami tidak mengisikan. Untuk apa? Agar ketika ada kesalahan itu kami dituntut itu bahwa data itu tidak bersumber dari operator, tapi bersumber pada mahasiswa itu sendiri. Perbaikan data. Nah, ini perbaikan data ini ya. Perbaikan data itu ada beberapa bentuk. Yang pertama yang bisa diganti sewaktu-waktu. Skala nilai. Ternyata sekarang untuk mendapatkan A itu kalau nilainya tinggi sulit, maka skalanya bisa dirubah. Karena itu hak perguruan tinggi masing-masing. Skala nilainya itu bisa A, bisa A, bisa A min, bisa A. Kalau A plus nggak ada ya. Kalau A plus nggak ada. Setahu saya A plus nggak ada. Dulu katanya yang punya nilai A plus itu hanya Pak Habibie katanya. Untuk membedakan dia dengan nilai A. Katanya ya, tapi kita nggak tahu. Tapi di kami nggak ada. A min ada, B plus ada. Perubahan mata kuliah. Perubahan kurikulum. Nah, kemudian yang mengerikan Bapak dan Ibu sekalian, pembukaan tipe 1. Nah, ini. Pembukaan tipe 1 itu melaporkan mahasiswa yang ternyata lupa dilaporkan di PDDikti. Zaman dulu itu kan ketika 15 tahun yang lalu ketika operator SBT itu kan kita tidak pernah membayangkan bahwa data PDDikti itu akan menjadi
sumber utama. Sehingga dulu beberapa mahasiswa saya nggak sempat dilaporkan. Nah, tipe 1 ini syaratnya banyak sekali. Kemudian pembukaan tipe 2. Lah ini kesukaan kita. Nah, kesukaan kita. Kenapa tipe 2? Karena mungkin ada nilai yang kurang. Ada dosen-dosen itu yang karena sudah ya namanya dosen kadang pekerjaannya banyak. Walaupun masih nuntut tukin misalkan ya. Pekerjaannya banyak, kadang nggak sempat ngisi nilai. Tahu-tahu operator juga lupa mengingatkan. Datanya sudah disinkron di PD Dikti, ternyata periode pelaporannya sudah habis, nah, maka perlu mengisikan kembali nilai. Nah, ini perlu pembukaan tipe 2. Oke. Kemudian AKM dan hitungnya. Jadi aktivitas kuliah mahasiswa. Ternyata AKM-nya lupa, maka kita buka tipe 2. Biasanya tipe 2 ini sekarang lebih sederhana. Biasanya tidak sampai 1 minggu sudah bisa terbuka. Walaupun kata teman saya jangan sering membuka tipe 2 karena menjadi penilaian dari pemerintah ya, tapi tidak masalah. Yang penting mahasiswa selamat. Kalau kita operator berpikir seperti itu. Ya seperti itu. Kemudian aktivitas mahasiswa. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, aktivitas mahasiswa yang berisi misalkan beberapa tahun yang lalu ada beberapa teman-teman di prodi kami itu yang Pak, kami belum sempat mengisikan nilai kampus merdeka Pak, karena kami nggak tahu. Caranya gimana Pak Rafiq? Buka aja periode pelaporan tipe 2. Pelaporan tipe 2 kita buka, ternyata bisa ngisi aktivitas dan intinya bahwa aktivitas mahasiswa dan AKM itu bisa diisi sepanjang periode pelaporan itu masih kebuka. Kemudian daya tampung, biasanya ada ya sebelum kita nyingkron itu biasanya daya tampung. Nilai transfer. Lah, nilai transfer Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak tahu ada beberapa nilai transfer itu ternyata pengakuannya beda antara yang di PD Dikti Admin dengan di PSN. PSN kelihatannya sudah ada tempat untuk menyeleksi. Nah, kadang namanya yang nilai transfer banyak, kadang ya biasanya dulu ya sedikit aja di upload nilainya. Nah, kemudian ditambahkan. Nah, mohon sekarang ini untuk nilai transfer begitu yang diakui 85 SKS langsung ketika itu mata kuliahnya diisikan lengkap. Ya, karena kelihatannya. Kemudian yang berikutnya perbaikan lewat PD Dikti Admin. Nah, perbaikan lewat PD Dikti Admin ini perubahan data mahasiswa. Perubahan data mahasiswa, teman-teman sekalian, sekali lagi mahasiswa ketika mahasiswa sudah disinkron masuk PD Dikti, maka otomatis tidak bisa diperbaiki. Begitu juga kelulusan. Nah, kelulusan ini sebelum kita lulus, maka mohon diperiksa sekali lagi, sebab kalau sudah lulus, maka perbaikannya lewat PDM kelulusan. Dan itu membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, kemudian ini Bapak dan sekalian, berikutnya, ya mohon bersabar itu ya, karena memang jangan khawatir, boleh nyiapkan kopi, boleh nyiapkan minum, karena ternyata jatah untuk saya itu sampai jam 2. Nah, makanya saya siapkan 100 slide, semoga nutut. Nah, jadi nanti ketika ada beberapa masalah kita diskusikan. Karena belum tentu jawaban saya akan lebih bagus dibandingkan dengan jawaban teman-teman yang ikut. Oke, checkpoint hasil checkpoint 2. Lah kita lihat di sini. Ya, checkpoint 2 itu ya lulusan KHS. Walaupun sebenarnya saya di sini ada beberapa hal yang sampai saya teliti belum bisa. Karena kadang-kadang jumlah yang KRS dengan cantuman KRS ini tidak sama. Ya ini misalkan dosen mengajar 30, kemudian sipir KHS sekian, lulus. Nah, ini periode. Nah, ini contoh-contoh dari laporan checkpoint 2. Nah, bagaimana laporan dikatakan berhasil? Nah, kita ini apalagi LL7 ya, LL Dikti 7 itu wah. Laporan dikatakan berhasil kalau ia berstatus 100%. Kalau tidak 100%, untuk yang ada di LL itu siap-siaplah menerima surat cinta dari LL Dikti 7. Akan dicantumkan perguruan tinggi ini belum laporan sekian persen. Nah, saya nggak berani ngasih contoh. Kebetulan alhamdulillah
100% ini menjadi ketenangan para operator. Nah, ya Bapak dan sekalian, ketenangan para operator. Nah, jadi kalau tidak 100%, biasanya operator ini langsung ada surat dari LDT yang ditujukan kepada rektorat. Nah, rektorat akan memanggil Warek 1 memanggil kepala PD Dikti. Nah, ini ya. Semoga ini harapan kami pertemuan kali ini akan menghasilkan laporan yang 100%. Nah, oke. Kemudian, di poin yang diberikan kepada saya itu, salah satunya apa hubungan PD Dikti dengan indikator kinerja utama atau IKU. Ternyata pemerintah kemudian di tahun 2002-2003 ternyata ya, itu meluncurkan IKU untuk perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian di tahun berikutnya IKU itu juga diterapkan pada perguruan tinggi swasta. Yang jelas IKU yang baik itu akan menghasilkan sumbangan. Kebetulan kampus kami itu kemarin tahu-tahu dapat lab komputer itu seharga 300 juta. Katanya karena pengelolaan IKU. Ya, maka IKU itu menjadi bahan penting untuk kita pelajari bersama. Karena beberapa dari IKU itu sumbernya adalah bersumber kepada PD Dikti. Nah, terima kasih kalau di sini ada 392 yang lewat Zoom. Semoga para pimpinan memahami bahwa IKU itu menjadi sesuatu yang amat penting untuk kita jangkau ya. Karena ternyata pemerintah memberi hibah itu salah satunya IKU kita baik atau tidak. IKU kita nilainya berapa dan sebagainya. Saya tidak tahu seperti itu karena yang menilai IKU itu biasanya yang bisa melihat IKU itu ini admin PT. Nah, kebetulan saya secara pribadi tidak menjadi akun PT, lebih baik kalau banyak akun nanti malah ribet. Nah, saya khusus saja akun PD Dikti. Nah, karena ruhnya di situ. Oke. IKU, indikator kinerja utama. Kalau PD Dikti mengumpulkan data, PD Dikti digunakan untuk mengumpulkan data IKU perguruan tinggi. Sedangkan IKU mengevaluasi kinerja perguruan tinggi. Jadi pemerintah lewat IKU itu memantau perguruan tinggi ini sehat atau tidak. Perguruan tinggi ini sudah menerapkan 8 IKU atau belum? Yang belum berapa? Kenapa kok belum? Nah, biasanya nanti akan ada hal-hal seperti itu. Kalau belum menerapkan IKU itu kenapa? Kendalanya apa? Jadi pemerintah sekarang tidak hanya bersifat punishment, tapi pemerintah bersifat kooperatif. Kemudian memberikan ya katakanlah semacam tadi reward untuk perguruan tinggi yang IKU-nya bagus. Nah, oke. IKU, kalau kita lihat IKU ini mengukur kinerja perguruan tinggi, evaluasi kinerja. Nah, dulu salah satu dulu ada namanya pemutu ya. Kemudian yang bisa dilihat oleh masyarakat umum, kelihatannya pemerintah sekarang itu sementara masih ditutup. Nah, IKU digunakan untuk menentukan klasifikasi perguruan tinggi. Ya masuk kelas apa? Menentukan dukungan sumber daya dan anggaran. Nah ini, dukungan sumber daya dan anggaran. Meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi. Dengan adanya IKU, perguruan tinggi akan berlomba-lomba, sistem yang baik, mendidik mahasiswa yang baik, meningkatkan kualitas daya saing, memastikan tujuan pendidikan tinggi nasional tercapai. Bahwa tujuan tinggi nasional salah satunya adalah meningkatkan daya saing mahasiswa untuk berkompetensi tidak hanya di nasional tapi di dunia global. Nah, untuk mencapai seperti itu tentu pemerintah memberikan indikator-indikator yang ditetapkan. Ada 8 indikator IKU yang menjadi tolak ukur dari transformasi pendidikan tinggi. Yang pertama, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, tentu salah satu yang diharapkan pemerintah itu adalah salah satu adanya bidik misi itu dulu kalau saya lihat ceritanya itu bagaimana Pak Nuh dipanggil Pak SBY untuk bagaimana sih rakyat miskin itu bisa sekolah. Maka kemudian Pak Nuh mengeluarkan ide untuk namanya membuat bidik misi yang sekarang KIP. Bidik misi ini harapan pemerintah akan merubah rakyat yang pinter tapi dari kalangan yang tidak mampu. Lulus kemudian ia mendapatkan pekerjaan yang layak.
Dan ini beberapa sudah dibuktikan oleh pemerintah. Ada beberapa anak orang yang nggak punya kemudian menjadi dosen dan sebagainya. Salah satu contoh dari Universitas Negeri Semarang ya, yang di waktu wisuda di naik becak sama ayahnya. Kemudian dapat beasiswa sampai ke Inggris, kemudian sampai S3, nah sekarang menjadi dosen. Kemudian mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Pak Nadiem, ketika saya baca sejarah kampus Merdeka, Pak Nadiem ingin bahwa mahasiswa itu tidak hanya jago kandang. Jago kandang itu apa? Dia hanya bisa bersaing di temannya di kampus. Maka Pak Nadiem mengeluarkan ada mahasiswa harus dikasih kesempatan untuk tidak jadi jago kandang dengan adanya pengalaman di luar kampus. Maka ada kampus Merdeka, pertukaran pelajar, sampai pertukaran ya sampai ada namanya ISMA itu yang ke luar negeri itu. Nah, ini pengalaman di luar kampus. Kemudian dosen berkegiatan di luar. Nah, jadi dosen tidak hanya di kampus tapi di luar. Nah, kemudian praktisi mengajar. Jadi tidak hanya dosen yang ngajar, tapi ada praktisi. Misalkan kalau ada, misalkan berbicara tentang hukum Islam, maka yang ngajar tidak hanya dosen, tetapi ada praktisi dari peradilan agama dan sebagainya. Atau praktisi dari pondok pesantren. Kemudian yang berikutnya, hasil kerja dosen dipakai masyarakat. Kan beberapa ada tuh ya, ada yang beberapa dosen. Nah ini oleh pemerintah dihargai. Kemudian program studi kerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas kolaboratif dan partisipatif. Kemudian program studi berstandar internasional. Adalah ini 8 IKU yang diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Nah dari 8 IKU itu bagaimana hubungannya dengan PD Dikti? Nah ini yang menjadi yang penting untuk kita ketahui. Sehingga nanti PD Dikti, orang PD Dikti itu akan menjadi berkolaborasi dengan teman-teman yang punya. Nah, kita lihat di sini sumber kinerja utama itu IKU 1, tracer study. Bagaimana mahasiswa lulus, dia bekerja di mana. Maka tracer study itu juga bagian dari penilaian akreditasi. Ya. Kemudian di luar kampus, PD Dikti, IKU 2 PD Dikti, kemudian IKU 3 itu PD Dikti dan Sister, IKU 4 Sister PD Dikti praktisi mengajar, IKU 5 Sister, IKU 6 kerjasama ini dengan kerjasama, kemudian pembelajaran dari perolehan dari aplikasi PD Dikti, OBE itu akreditasi internasional. Nah inilah 8 indikator utama yang salah satu menjadi syarat dari pemerintah untuk memberikan bantuan. Nah, kemudian kalau itu tadi sudah ada IKU, lah sekarang kalau kita lihat di sini, kita sekarang lihat sebenarnya proses data kita itu di mana sih? Kita ini oleh pemerintah itu ada namanya neofeeder yang di posisi sini. Lah neofeeder itu kalau kita mau tidak tidur berlama-lama, ya kita langsung ngetik di neofeeder. Tapi sekarang dengan adanya bantuan Siakat, nah, kebetulan kami bekerja sama dengan Sevima, maka proses neofeeder itu menjadi lebih gampang. Nah, ketika data disinkron ke PD Dikti, maka PD Dikti itu datanya akan diambil oleh IKU, akan diambil oleh BAN PT dan sebagainya, akan diambil oleh instansi lain, dan akan diambil oleh layanan BKD. Instansi lain itu begini, beberapa instansi itu sudah tidak menanyakan ijazah mahasiswa. Mahasiswa cukup ketika dia melamar, cukup di PD Dikti dia kelihatan sudah lulus atau tidak. Karena bagi mereka PD Dikti sudah menjadi bahan utama. Nah, kemudian berikutnya, apa yang harus dilakukan agar PD Dikti kita itu menjadi baik? Ya, pertama, agar PD Dikti kita itu menjadi benar. Pertama, data mahasiswa harus diisi dengan benar. Data mahasiswa itu diisi dengan benar. Misalkan kita salah ngetik tanggal lahir, itu menjadi masalah. Yang asalnya tanggal lahirnya 1990, ternyata kita keliru ngetik 1090, ini menjadi masalah yang panjang. Pengisian KRS dan nilai
harus benar. Nah, karena KRS dan nilai itu menjadi acuan nanti untuk PISN. Kemudian mengisi AKM dengan benar, aktivitas kuliah mahasiswa. Kemudian mengisi aktivitas mahasiswa. Nah, mahasiswa kemudian meluluskan. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama itu mengisi data mahasiswa dengan benar, KTP-nya harus benar. Sebab kalau KTP tidak benar itu tidak bisa lulus. Ada cerita begini Bapak dan Ibu. Ada mahasiswa kami itu KTP-nya sudah benar, NIK-nya itu benar. Antara NIK yang disiakan di PD Dikti Neofeeder benar. Tapi enggak eligible di Masebin itu. Enggak eligible. Karena enggak eligible, langsung anaknya saya panggil, saya minta untuk menghubungi keluarganya. Kemudian dia di luar Jawa. Tolong Mas, keluarganya dihubungi, besok menghadap ke Dispenduk Capil Kabupaten. Untuk apa Pak? Untuk minta data kamu disinkronkan. Nah setelah beliau saudaranya ke Dispenduk Capil, datanya disinkronkan, baru kemudian eligible. Sampai seperti itu. Betul-betul NIK itu sudah menjadi acuan utama. Nah maka sekali lagi mohon datanya diisi dengan benar. Kemudian aktivitas mahasiswa, karena ini berkaitan aktivitas mahasiswa itu berkaitan dengan prestasi kampus merdeka dan ya yang terakhir tentu meluluskan. Harapan kami, harapan kita semua mahasiswa kita luluskan dengan tidak membawa masalah. Membawa masalah itu maksudnya apa? Ketika lulus kita lupa menuliskan tanggal kelulusan. Nah, ini masalah karena di PSN tidak muncul. Lupa menuliskan SK kelulusan. Lupa menuliskan periode, tapi sekarang kan periode wajib untuk dulu kalau kita bicara PD Dikti kan warnanya kalau tidak merah tidak kita isi. Karena kita nggak ngisi yang warna merah. Nah, maka kesalahan itu dimunculkan sekarang. Oke, Bapak. Lah, pertama adalah kita mengisi data mahasiswa. Karena hari ini terus terang perintah ke saya itu adalah bagaimana saya demo Neofeeder. Nah, demo Neofeeder Bapak dan Ibu sekalian. Mohon nanti yang sudah hafal agak bersabar. Wis aku hafal lah. Nah, tapi untuk kali ini mohon bersabar. Nah, oke, kita Neofeeder. Nah, saya langsung aja ke Neofeeder. Neofeeder kami, enggak masalah ya. Ini. Ketika kita menulis data mahasiswa, ini harus kita tulis dengan benar. Ada di mana sih data mahasiswa itu? Data mahasiswa itu ternyata ada di pertama adalah data mahasiswa. Nah, kita lihat ini kebetulan mahasiswa yang ini Bapak dan sekalian, ini data mahasiswa. Di data mahasiswa itu ada namanya detail mahasiswa. Abu Sofya, ini warna merah itu wajib diisi. Kalau enggak diisi dia enggak bisa. Lah, mohon tanggal lahir jangan sampai salah. Kemudian ini Bapak dan Ibu, kalau ini kebetulan sudah kita sinkron. Karena sudah kita sinkron, maka kita bisa betulkan data itu di sini. Lewatnya harus PDM, perbaikan data mahasiswa. Yang perlu syarat KTP, KK, akte lahir kalau datanya salah. Namanya salah. Nah, kemudian nama ibu, agamanya. Kemudian warga negara, NISN. Nah, kalau nggak ada ya biasanya nomor induk siswa nasional. Kalau zaman dulu nggak ada ya kita isi biasanya ketentuan negara masih membolehkan diisi dengan 1, 2, 3 sampai pokoknya diisi 10. Ini belum wajib NPWP. Nah, jalan juga belum wajib. Nama RT lah Bapak dan Ibu sekalian, dulu yang wajib itu kode pos. Nah, ternyata sekarang yang wajib itu email. Nah, saya ingat saya dulu di sini yang wajib itu kode pos yang ada warna merah. Ternyata sekarang yang wajib itu yang harus diisi itu emailnya. Nah, kecamatan dan sebagainya. Kalau ini sudah oke, maka kita bicara ke histori pendidikan. Apa sih histori pendidikan itu? Histori pendidikan itu berbentuk pertama, itu mengetahui mahasiswa itu berstatus sebagai mahasiswa apa. Nah, kalau di sini, histori pendidikan itu kalau kita ingin membuat NIM ada di sini. Kalau kita ingin nambah, ada mahasiswa pertama kita masukkan di detail, kemudian kalau ingin nambah NIM, riwayat pendidikan bagaimana, kita ditambahkan di sini. Ini melihat status mahasiswa itu sebagai apa.
Kalau kita lihat di sini beliau berstatus sebagai RPL perolehan SKS. Rekognisi pembelajaran lampau perolehan SKS. Kebetulan ini S2 manajemen. S2 manajemen itu hanya ada 2 RPL perolehan SKS. Hanya ada 1 RPL, yaitu RPL perolehan SKS. Ini kebetulan masuknya sudah semester genap, biayanya mandiri. Ini wajib diisi semua. RPL itu mahasiswa berstatus dianggap sebagai mahasiswa pindahan. Karena dianggap sebagai mahasiswa pindahan, maka harus diisi nilai transfer. Kami tidak bahas LPR ya, karena di luar bahasan. Nah, nanti bisa sampai besok pagi. Oke, yang ke ini. Nah, ini sudah. Nah, tekniknya bagaimana RPL nanti bisa kita diskusikan di lain di lain hari. Kemudian berikutnya KRS mahasiswa. KRS mahasiswa. Nah, kenapa harus KRS? Ya, kalau nggak KRS ya nggak akan bisa. Ini KRS-nya. Nilai, kebetulan nilainya belum ada karena masih berjalan. Nah, masih kosong. Lah, kemudian inilah aktivitas perkuliahan, AKM. Ini wajib aktif. Apalagi kalau teman-teman yang menjadi pegawai negeri. Ya, untuk mengajukan surat tugas belajar, maka sekarang BKD itu melihat statusnya di PD Dikti aktif atau tidak. Nah, ini gambaran Bapak sekalian, ini gambaran ya, statusnya aktif. Semester, jumlah SKS 15. Nah, ini kemudian prestasi Bapak dan Ibu sekalian. Prestasi ini menjadi sesuatu yang amat penting. Ya, sesuatu yang amat penting. Ini kebetulan prestasinya tidak belum ya, ini karena masih baru. Transkrip. Kemudian transkrip terus kegiatan kampus merdeka. Nah, ini contoh-contoh mahasiswa S2. Saya ingin memberikan gambaran contoh bagaimana mahasiswa yang mengikuti kampus merdeka. Agar kita tahu nanti ya. Saya lihatkan. Ini gambar. Mengisinya bagaimana? Daftar mahasiswa. Oke. Saya ingin coba. Ini enggak apa-apa. Ini kebetulan data saya enggak apa-apa. Nah, 210101000012. Kenapa kok tidak muncul ketika kita ngasih ini? Karena halaman kita ini tahunnya 2024. Maka kita masuk ke sini. Nah, kita masuk ke filter ini. Kita cari tahun beliau masuk itu tahun 2021. Nah, ya tahun 2021. Kemudian masuk. Nah, ya. Lah, Nadira Safila Kamila. Kita lihat beliau berstatus sebagai mahasiswa apa? Ya, ini ternyata beliau berstatus sebagai mahasiswa biasa. Apa Bapak dan Ibu sekalian? Mohon yang pindahan harus betul-betul dilihat sebelum disinkron. Sebab kalau pindahan berstatus mahasiswa biasa, itu biasanya repot. Karena nilai konversi nilai pindahan tidak akan mungkin bisa dimasukkan. Nah, histori pendidikan kita lihat, cirinya di sini. Nah, histori pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak bisa ngedit. Karena periode akademinya sudah ketutup. Nah, peserta didik baru masuk tanggal sekian. Nah, ini. Kemudian KRS, kita lihat KRS-nya itu berarti KRS yang sekarang. Nah, ini kebetulan karena KRS-nya sekarang dia genap ini mau lulus, hanya ada KRS skripsi, historical nilai. Nah, historical nilai itu karena semester ini kita lihat di semester belakangnya, di semester sebelumnya enggak apa-apa lah. Ini yang kita tampilkan yang kebetulan bagus. Nah, kalau dia sempat lihat Zoom kan senang. Nah, kalau lihat nilai ya. Kemudian aktivitas kuliah. Nah, aktivitas kuliah apa? Lah ini. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini yang perlu kami. Oh, ternyata dia ikut kampus merdeka Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena kampus merdeka itu tidak KRS. Nah, ya. Jadi kalau kita ada mahasiswa yang ikut kampus merdeka, maka ia tidak KRS-an. Nah, maka di sini tidak ada. Pak, dari mana ngambil nilainya? Dari aktivitas nanti ya, kampus merdeka nanti ada ngambil nilainya. Kemudian prestasi. Nah, ini kemudian prestasi mahasiswa. Nah, ini kebetulan juga tidak prestasinya ya. Ini masih ini. Pak, bagaimana kalau dia berprestasi tapi lupa memasukkan? Ya kita ya. Kalau lupa memasukkan berarti ya kita buka periode. Nah, itu aja ya.
transkrip Bapak dan Ibu sekalian, yang ini yang saya jelaskan. Aktivitas kuliah ini adalah aktivitas yang nanti diambil oleh PISN. Nah, ternyata PISN itu ngambilnya dari sini. Dia semester ngambil berapa. Nah, ya. Aktivitas PISN itu ngambilnya di sini Bapak dan Ibu sekalian. Dia menjumlahkan otomatis, tidak berdasarkan di sini. Nah, setelah saya teliti ya, PISN itu ngambilnya SKS untuk eligible itu ngambil dari mana? Dia mengambil semester. Ini dari mana? Dari rencana studi. Nah, kemudian kalau sudah, maka berikutnya kegiatan kampus merdeka. Nah, ini tentu kegiatan kampus merdeka ini begini Bapak dan Ibu sekalian. Banyak teman-teman itu yang kemudian hanya menstatuskan mereka itu mahasiswa kampus merdeka, tetapi kemudian di KRS-kan. Rugi dia. Karena SK-nya tidak diakui oleh negara. Ya kami tidak tahu nanti negara kok ini mungkin nanti akan berkaitan dengan beasiswa dan sebagainya. Mungkin akan seperti itu. Ketika ada mahasiswa mengajukan beasiswa ke pemerintah, maka pemerintah tentu mungkin didikti dan sebagainya akan melihat apakah dia ketika kuliah ikut aktif atau tidak. Nah ternyata begini. Kampus Merdeka. Ini anak yang bernama Nadira tadi itu, dia ikut kampus Merdeka itu 2 kali. Oh luar biasa kan? Yang pertama di PT Sumber di Alfamaret itu TBK, yang kemudian magang bersertifikat. Lah ini mata kuliah yang diakui. Pak dari mana mata kuliah? Lah nah, bahasanya itu biasanya yang menentukan itu prodi. Prodi itu menentukan mata kuliahnya itu ada di mana saja. Nah, ini kemudian saya ngambil dari prodi psikologi yang dia sudah diskusi panjang dengan saya, Pak, bagaimana supaya mahasiswa magang itu nilainya ada di PD Dikti. Saya jawab, tidak perlu KRS-an. Nah, ini gambarannya. Beliau ini saya yakin menjadi kebanggaan dan menjadi salah satu nanti penilaian ketika nanti beliau mengajukan beasiswa ke negara. Nah, ternyata ya, apalagi yang sampai ikut pertukaran pelajar dan sebagainya. Inilah Bapak dan Ibu sekalian aktivitas mahasiswa. Jadi tugas kita operator itu istilah pimpinan itu berkolaborasi dengan operator untuk memastikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan IKU itu sudah diisi tiap semester. Kegiatan kampus merdeka. Inilah beberapa mengenai kegiatan mahasiswa. Kemudian yang berikutnya dosen. Nah, tentu apa yang dilakukan dosen? Dosen ini berkegiatan dengan dosen ngajar berapa SKS ya. Ini dosen. Nah, dosen yang ada di kita. Ingat dosen itu kan sekarang ada 2 itu ya. Kemarin itu kan pemerintah itu menghilangkan dosen NIDK. Nah, dampaknya apa? Berdampak kepada rasio, berdampak kepada dosen yang berstatus aktif, berstatus tetap dan tidak. Biasanya NIDK sekarang dianggap berstatus tidak tetap. Nah ini yang kemudian menjadi rame. Karena berakibat ada beberapa perguruan tinggi yang kemudian tidak bisa mengajukan akreditasi karena dulu NIDK berstatus sebagai dosen yang diakui, kemudian karena tidak. Oke, ini dosen ini berisi apa? Berisi data-data dosen. Misalkan kalau kita lihat ini Pak Ratno melakukan apa saja. Nah, dia bertugas, kemudian mengajarnya apa saja ada di sini. Ini yang kemudian data mengajar ini yang akan diambil oleh BKD. Nah, oleh PD Dikti kemudian diambil oleh BKD. Riwayat fungsional dan sebagainya. Oke. Kemudian kita setelah bicara mahasiswa, mahasiswa kemudian mahasiswa reguler dan tidak, tadi sudah ada pindahan dan sebagainya. Sekarang kita bicara tentang perkuliahan. Nah, perkuliahan. Perkuliahan itu ada mata kuliah. Nah, mata kuliah itu kalau kita lihat di sini, ya mata kuliah. Kemudian ada kurikulum. Kurikulumnya tahun berapa saja? Ada kurikulum tahun 2023. Nah, ini kurikulum. Kelas kuliah. Kelas kuliah ini berisi apa saja? Kalau kita lihat di sini ada kelas kuliah genap, misalkan kita lihat saya ingin contoh misalkan prodi
psikologi misalkan, kita oke, maka akan ditampilkan. Nah, bagaimana kalau kita nambah? Nah, ini biasanya operator sudah paham, nambahnya di sini. Nambah. Kemudian kepribadian, di sini pesertanya berapa? Ada dosen yang Pak, ini kan ada dosen kosong. Mungkin ada dosen yang tidak punya NIDN. Kalau disyakat kan bisa dicantumkan, tapi kalau di sini dosen harus punya NIDN. Nah, nanti. Ini kebetulan karena semester genap, ya monggo silakan. Ini nanti yang kurang lengkap. Ini contoh-contoh ini ya. Ini ada yang KRS-an masih sekitar 20. Padahal mahasiswa ya inilah. Kita ini apalagi sebagai perguruan tinggi swasta tentu ada aturan-aturan. Jadi biasanya ini yang KRS masih 10 misalkan. Nah, padahal misalkan lah ini terisi dengan sempurna. Oke. Setelah KRS-an maka nilai kuliah. Nah, nilai kuliah. Bagaimana nilai kuliah itu Nah, ini kebetulan semua nilai kosong. Ya karena memang syaratnya masih genap. Nah, kalau yang ganjil ya sudah terisi semua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kelas kuliah dan sebagainya ini harus nantinya disinkron. Kalau tidak disinkron, ya dia tidak akan masuk ke pedidiktif dan tidak akan masuk ke dosen. Nah, kemudian aktivitas kuliah mahasiswa AKM. Ini berisi apa? Ini berisi, kalau kita lihat di sini, nah ternyata ada beberapa mahasiswa yang kalau kita lihat statusnya masih nonaktif. Nah, perlu kita uber-uber sebelum tanggal 20. Nah, namanya mahasiswa kadang ya maklumi ya. Kemudian ada hitung aktivitas mahasiswa. Apa sih hitung aktivitas mahasiswa itu? Hitung aktivitas mahasiswa itu adalah menghitung posisi mahasiswa. Posisinya. Misalkan kita ingin lihat, kalau tadi kita lihat misalkan S2 manajemen. Nah, manajemen kita lihat. Manajemen itu kita lihat S2. Posisinya angkatan misalkan angkatan 2024. Nah, inilah. Ini posisi. Ini posisi keaktifan di sini. Ada Yuliati, mungkin ada yang tidak aktif. Kemudian jumlah SKS total berapa? Ini akan masuk ke aktif ketika ia pindah ke sini. Nah, kalau masih di penghitungan mahasiswa, belum pindah ke sini, maka dia statusnya masih. Nah, ini 30. Bagaimana supaya ya jumlah SK-nya pindah? Kita simpan aja. Ketika kita simpan, maka kemudian di aktivitas mahasiswa ia akan berubah menjadi 30. Jadi dia total SKS yang ia punya itu 30 SKS. Nah, ini akan lari kemana? Akan lari ke AKM mahasiswa tadi. Nah, ini ya ini. Nah, ini aktivitas mahasiswa. Nah, ini yang menjadi acuan kita. Kalau misalkan kemarin itu, misalkan saya ingin lihat ada nggak sekarang ini aktivitas untuk semester ini. Mahasiswa itu melakukan apa, ada atau tidak? Ini ada di sini. Nah, ternyata untuk semester ini teman-teman belum ada yang melakukan. Kalau misalkan ganjil kemarin ada enggak? Misalkan kita lihat aktivitas kuliah ini. Aktivitas mahasiswa itu berisi apa? Bimbingan akademik, pertukaran belajar. Ya, ini pertukaran mahasiswa. Semuanya. Jadi apapun kegiatan yang kita punya harus dimasukkan di new feeder. Agar apa? Agar kegiatan yang kita punya itu diakui oleh negara. Aktivitas mahasiswa ini yang nanti isinya melalui konversi aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa. Kita lihat. Tadi Mbak tadi itu genap kan kebetulan masih berjalan sekarang gitu ya. Ini kita lihat ngisinya di sini. Nanti ketika kita bahas tentang syakat Sevima lah tentu beda-beda lagi karena memang di Sevima juga sudah menyediakan bagaimana cara ngisi aktivitas mahasiswa yang sehingga kita tidak harus ngisi manual. Nah, oke. Tapi karena kami diminta untuk demo tentang ini ada kegiatan
magang bersertifikat di sumber. Ini kita lihat di sini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang ikut siapa? Nadira. Ngisinya, kita lihat di sini Mbak Nadira, detail kegiatan. Nah, lah ini. Ya, ini menambahkan isian. Oh, ternyata isiannya kurang, tambah lagi di sini. Nah, ini ya. Ini memang Bapak Ibu sekalian, banyak sekali komponen yang harus dilakukan oleh operator. Maka kalau guyonan saya dengan teman-teman itu, ya nanti yang masuk duluan surga itu operator itu. Kenapa? Karena dia yang bekerja hampir tidak ada waktu. Apalagi sekarang dia mendekati deadline. Oleh karena itu mari kita rawat operator kita, karena memang menggantikan, kalau berganti administrasi dari TU A ke TU B itu ya penyusahannya tidak begitu susah. Tapi mengganti operator dengan operator yang sudah pengalaman dengan yang tidak, itu membutuhkan proses yang agak panjang. Nah, ini biar bagian dari membela operator termasuk saya. Guyonnya seperti itu. Oke, ini adalah status dan inilah yang nanti Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang nanti menjadi salah satu penilaian dari IKU. Ya, penilaian dari IKU. Kemudian aktivitas kuliah sudah, aktivitas mahasiswa, konversi sudah, konversi aktivitas sudah, data lulusan. Nah, saya ingin bicara sekarang data lulusan. Bapak dan Ibu sekalian, ending dari sebuah perjalanan mahasiswa itu kan lulus. Kita dianggap belum berhasil itu kalau kita belum meluluskan mahasiswa. Persoalannya itu kan satu ya. Ada mahasiswa itu yang seneng cepat lulus. Ada mahasiswa itu yang tidak senang cepat lulus. Katanya ia ingin berstatus mahasiswa. Katanya status mahasiswa keren. Kemudian lulus 7 tahun. Nah, padahal kalau lulusnya lama, itu akan berdampak kepada nilai akreditasi. Nah, sekarang kita ini dituntut untuk berkaitan dengan beberapa hal. Bentar. Minum dulu. Oke. Suaranya kedengar nggak ya? Oke, ya. Oke. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin lihat berapa, nanti setelah ini saya langsung bercerita tentang bagaimana proses meluluskan saja ya, biar sekalian nanti ada runtutnya. Oke, saya ingin melihat lulus untuk 2025 ini kami meluluskan berapa. Kalau ini bukan data rahasia, enggak apa-apa memang. Kan meluluskan ganjil. Ada prestasi sendiri kan. Mahasiswa kebetulan ada mahasiswa itu yang lulus tahun 2025 itu di reguler itu ada 3,5 tahun. Tahun ini kami meluluskan ada sekitar ya 25 ya, dari 25. Lah sekarang bagaimana sih proses meluluskan itu? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kembali ke materi ya. Langsung aja saya cari data bagaimana proses meluluskan. Walaupun materinya nanti agak berlompat-lompat. Karena ini menjadi momok sekarang ya. Momok sekarang bagaimana proses meluluskan. Lah, meluluskan itu, ini kami di Wisnuardana itu, kami punya pola untuk meluluskan itu. Yang pertama, mahasiswa harus dilihat dulu di PDDikti admin. Nah ya sebentar Bapak ya, agak sabar. Karena ternyata materinya banyak ya. Ya karena saya harus bersedia. Waktunya panjang kalau kehabisan materi. Nah enggak. Oke, enggak. Saya lihat data cara mengisi prestasi, oke. Entar. Kurikulum, oke. Entar. Ini. Entar. Semoga dan bawahnya contoh konversi. Nanti kalau ada yang kelewatan monggo nanti ditanyakan nggih. Bentar. Ini
Bapak dan Ibu sekalian, meluluskan itu butuh proses yang agak panjang, ya, proses meluluskan. Proses meluluskan itu pertama data harus dilihat di PDDikti admin. Ya tentu proses meluluskan itu PDDikti admin itu nama mahasiswa harus ada di situ. Nah, kemudian ini kita lihat ganjil, melihat apanya? Riwayat status kuliah. Harus kita pastikan bahwa S1 itu jumlah SKS-nya itu 144 minimal. Nah, kita lihat di sini ngambilnya dari mana? Seperti saya katakan tadi, PISN mengambil otomatis dari jumlah SKS ini. 20, 21, 24, 22, 19, 22, ini diambil otomatis. Ternyata beliau tidak ngambil dari SKS yang kita tulis di AKM. Nah, ini ternyata setelah saya mengadakan penelitian sebentar. Sesudah itu kita pastikan jumlahnya benar, kita cek. Nah, pengecek eligible data mahasiswa, bila belum perbaiki. Eligible itu ada 4 unsur. Nah, kita lihat di sini ternyata jumlahnya eligible itu pertama yang dicek, yang harus eligible itu jumlah SKS. Jangan sampai kalau jumlah SKS-nya itu masih 123 terus kita luluskan. Status lulus tetapi tidak eligible. Tidak akan muncul PIN-nya. Walaupun sampai kiamat kata teman-teman. Sampai kiamat kurang 1 hari. Kemudian indeks IPK. IPK tidak boleh lebih kurang dari 2. Ya sekarang nggak ada lah dosen ngasih nilai IP-nya kurang dari 2. Ya langsung dapat surat cinta. Nah, itu ya. Ya surat cintanya bisa diterjemahkan sendiri. Nilai NIK atau password. Nah, kalau kami tidak bisa jawab yang kenapa kok pencatatan PDDikti 0,1 tahun mungkin mulai berlakunya. Jumlah SKS per semester. Lah, yang berikutnya nih yang penting, status akreditasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, komponen-komponen jumlah SKS, IPK, kemudian NIK, kemudian akreditasi prodi itu menjadi penentu apakah mereka layak kita luluskan atau tidak. Kalau mereka sudah, menurut kita sudah benar, baru proses meluluskan itu kita jalankan. Nah, kita jalankan. Nah. Loh, ini kalau sudah, ini sudah eligible, bila semua sudah eligible, maka meluluskan di new feeder. Bagaimana meluluskan di new feeder? Nah, kita masuk ke sini, kita tuliskan, kita kasih tambah. Mahasiswa namanya siapa? Kemudian ini tadi saya contoh aja ya. Saya contoh tadi berapa ya NIM-nya ya. NIM-nya ternyata NIM-nya 11, 21. Kita lihat di sini 2104070011. Lah ternyata ada datanya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Jenis keluar kita isi. Nah, jenis keluar itu bisa lulus. Tanggal. Jangan sampai tanggalnya keliru. Misalkan misalkan sekarang lulusnya. Tanggal ini ada kemarin. Ini nyata ya, kejadian nyata di tempat kami itu. Teman-teman keliru. Nulisnya itu begini. Lah ini penting ya. Begini nulisnya. 01, 04, 2005. Dia lulus di tahun 2000 berapa itu? 2005. Dan itu ternyata di periode nggak ada. Ini masalah. Ada yang juga lulusnya begini. Ada yang keliru begini. Satunya keliru. Wah, ini masalah ya. Nah, ini data ini jangan. Sebab kalau ini sudah disinkron, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, lulusnya harus benar. Nah, misalkan lulusnya 5 April. Kemudian periode keluar genap. Nomor tanggal SK. Nomor SK. Ini biasanya transkrip itu diambil dari sini ya. Nah, ya sama. Biasanya ngambil transkripnya dari sini. Tarik dari transkrip mahasiswa. Kemudian yang berikut ijazah ini kita kasih strip. Bapak dan Ibu sekalian, strip ini apa? Karena sekarang PISN akan memasukkan data ini sendiri ketika sudah eligible.
Nah kalau di Sevima memang langsung diisi 0 karena dia begitu disinkron ke sini IP-nya harus diisi. Nomor SK jangan lupa. Kalau nomor SK tidak ada, ya nanti ketika mahasiswa nomor akan perbaikannya lewat perbaikan data PDM kelulusan. Artinya apa? Ketika dan yang penting adalah saya kembali lagi ke sini setelah diluluskan ya, meluluskan neofeeder. Nah, yang penting ini harus pada periode aktif. Ingat, kalau Bapak ada yang meluluskan ganjil sekarang, mohon tidak lebih dari tanggal 25 April. Kalau saya hitungannya, saya agar selamat itu saya anggap laporan neofeeder itu terakhirnya 25. Nah, jadi gambaran terus disimpan, lakukan proses sinkronisasi. Oke, bagaimana proses sinkronisasi yang aman? Kita akan bahas di berikutnya. Oke, ini gambaran bagaimana proses meluluskan. Nah, ini contohnya, ini ada, misalkan tadi sudah coba lulusnya 31 Januari, lulus itu, nah 31 Januari, kemudian tanggal SK, IP-nya sama ya, IP-nya sama antara Siakat dan seperti ini. Loh ada beberapa instansi itu yang mempermasalahkan antara IP PDD Dikti dengan IP yang ada di ijazah. Nah, ada dipermasalahkan. Wah, nah, kalau sudah ini terjadi, sudah kita sinkron, maka kita sudah nggak bisa ngedit di sini. Harus diedit lewat perbaikan data kelulusan. Oke, tampilkan hasil sinkronisasi di PDDikti. Lah, kita akan bisa mengucapkan alhamdulillah itu ketika ternyata mahasiswa ini sudah berstatus lulus. Ya kalau belum itu deg-deg terus itu. Apalagi mahasiswa akan sering nguber-nguber. Nah, ya ini gambaran Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sudah seperti ini sudah nyaman. Tampilan di PDDikti admin bagaimana? Nah, kalau sudah sukses, maka tampilan di PDDikti admin ini akan menjadi seperti ini. Nah, ijazahnya memang kalau belum lengkap itu biasanya ijazahnya tidak muncul dulu ya. Nanti ini gambaran. Nanti Bapak dan sekalian ketika sudah lengkap maka ya ini saya juga mau inilah ternyata begini Bapak dan Ibu. Ya, kita tidak bisa mendemokan. Mohon nanti bagaimana kita yang hadir di sini mungkin kalau laporkan ke Bapak Menteri supaya kerja operator yang tinggal 10 hari ini nyaman. Ya, kalau ini ini kita perlu mendapat dukungan dari Bapak dan Ibu pimpinan yang hari ini ikut ada sekitar 467 luar biasa. Luar biasa. Ya. Kemudian menampilkan nomor ijazah. Ini sebenarnya sudah saya mau contoh. Nah, tadi malam bisa, ternyata tadi pagi tidak bisa. Ya enggak masalah. Ya udahlah ya. Kelulusan PPG. Bapak dan Ibu sekalian yang punya prodi PPG itu ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama berbentuk PLPG. PPG dalam berbentuk non PPG. Jadi yang non pelatihan lah. Yang kedua pendidikan dalam jabatan calon guru. Yang dalam jabatan itu dididik 1 tahun, keluar punya sertifikat, ya lulus P3K, langsung pegawai negeri. Tapi yang non PPG itu dia berstatus ya guru-guru yang sudah lama. Nah, kelulusan PPG ini berbeda dengan kelulusan biasa karena PPG itu mahasiswanya berstatus sebagai mahasiswa transfer dengan 1 mata kuliah. 1 mata kuliah ini yang menentukan mata kuliahnya adalah Direktorat Pendidikan Guru. Jadi mata kuliahnya itu berjudul, mata kuliahnya hanya 1. Nah ya, mata kuliahnya cuma 1. Nah ini pemenuhan beban belajar 20 SKS. Nah ini dulu ketika kami diskusi dengan Sevim, loh ada tak Pak 20 SKS? Ada Mas. Untuk PPG itu SKS-nya memang 27. Dan ini yang memberikan adalah PDDikti dan bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Guru. Sertifikasi guru 20 SKS.
Langsung, nilainya pun langsung. Begitu mahasiswa dinyatakan lulus, baru kita bisa mendatakan untuk nilainya. Nah, nilainya didatakan. Loh, ini nilainya langsung, dia nilainya hurufnya B. Statusnya prinsip pembelajaran asesmen. Ini yang menentukan sana, PPG. PPG sebelum tanggal 27 Desember 2024 kemarin, nomor sertifikat dikeluarkan oleh Direktorat Guru. Jadi kita tidak perlu mengajukan seperti proses pengajuan PIN. Tapi nanti setelah ini prosesnya akan seperti pengajuan PIN. Oleh karena itu bagi teman-teman yang punya prodi pendidikan guru akan berkewajiban di surat yang kami terima itu pemutihan data kelulusan di PSN. Nah, kebetulan kami belum lakukan. Oke, ini lanjutan PPG. Nah, ini saya sekalian bicara PPG ya. Tadi PPG itu PPG berstatus sebagai kampus merdeka. Pak, kenapa kok berstatus PPG non PPG itu berstatus non kampus merdeka? Karena beliau tidak punya jadwal resmi. PPG itu kan nggak ada kuliah resmi. Kuliahnya itu kan penugasan ya, yang kemarin tuh hampir semuanya penugasan. Maka status oleh Dikti ketika kita diminta untuk pengelola PD Dikti yang menangani PPG itu Zoom dengan Dikti Jakarta, beliau mengatakan kampus merdeka. Berstatus sebagai kampus merdeka. Nah, apa statusnya? Kalau di kami pengantar, lah ini. Jenis aktivitas adalah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini pun mata kuliahnya ditentukan, jenis aktivitas ini ditentukan oleh negara beserta nilainya. Nah, ini kita hanya, kalau bahasa Jawa itu kita hanya terima pasrah bongkoan. Nah, pasrah bongkoan itu pokoknya begitu lulus Pak Rafiq, teman-teman operator PPG itu Pak Rafiq ini nilai dari negara, Pak Rafiq memasukkan. Nah, itu tugasnya. Nah, nanti kita diskusikan ya. Cara meluluskan PPG. Kelulusannya ditentukan oleh pusat. Ini kemarin loh ya, kemarin. Nah, nomor sertifikat dibuat oleh pengelola PPG, kok P3. PPG sampai 27 Desember 24. Nah, ya. Kemudian lulus, periode keluar kapan, tanggal kelulusan, nomor sertifikat. Nah, kami dulu lupa nulis di sini. Tak pikir dia otomatis, kami nggak nulis di sini, terjadi apa? Dia lulus tapi nomor sertifikatnya tidak ada. Nah, kami melakukan ya akhirnya PDM, perbaikan data mahasiswa kelulusan. Oke. Nah, ini setelah 27 proses kelulusan mengikuti aturan yang baru dengan mendaftarkan kelulusan di PD Dikti. Ya. SKS-nya 36. 27 itu berstatus transfer, yang 27 yang 9 berstatus konversi. Untuk mahasiswa non prajab. Kalau yang pelatihan yang prajab itu prajab itu maka nanti perkembangan sampai kemarin masih 36 tuh langsung satu mata kuliah. Tapi belum ada pelatihan berikutnya. Jadi kalau ini datanya, saya juga perlu mungkin barangkali ada teman-teman yang bisa konfirmasi ke kami yang sudah melakukan proses kelulusan PPG prajab ya. Kemudian berikutnya perbaikan data mahasiswa. Ya, perbaikan data mahasiswa itu kalau data salah. Nah, ada kesalahan nama, kesalahan tempat lahir, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu. Ini lewat ini PDT. Nah, data kelulusan, tanggal kelulusan, PIN, penomoran ijazah, IPK, perubahan status keluar, mengaktifkan kembali. Pak, kok ada itu data kelulusan tapi kok mengaktifkan kembali, maksudnya apa, Pak? Kita ini ada mahasiswa yang lupa kita luluskan, tadi itu loh,
lupa kita luluskan tetapi SKS-nya tidak memenuhi, tidak eligible. Maka supaya eligible, status mahasiswa tersebut harus diaktifkan kembali agar kita bisa menambahkan SKS yang kurang. Nah, gambarannya seperti itu. Bagaimana Mas Yan? Apa masih dilanjutkan atau berhenti terus kita diskusi lagi? Monggo. Apa? Ayo masih ada. Kalau ada masih berapa ini ya? Oh masih banyak. Nggak apa-apa sekalian ya. Lah oke, yang terakhir. Terakhir aja. Tip sinkronisasi. Oke, tip sinkronisasi. Ya, kalau kita sekarang perintah yang diminta ke saya adalah bagaimana supaya sinkronisasi itu berjalan dengan baik. Nah, kelulusan PBG sudah, kemudian berikutnya sinkronisasi. Nanti ada web service, saya jelaskan sebentar. Kemarin ujung dari perjalanan mengisi PD Dikti itu adalah proses sinkronisasi dari new feeder ke PD Dikti. Proses sinkronisasi itu ini adalah kunci. Inilah yang kemudian data di PD Dikti itu akan lari kemana-mana. Akan lari ke BKD, akan lari ke BAN PT dan sebagainya yang mengikuti akreditasi, akan lari ke teman-teman BKD yang perlu data kelulusan, maka proses sinkronisasi harus kita lakukan dengan cara yang benar. Nah, proses sinkronisasi ini pertama tentu kita perlu ya tip-tip sinkronisasi. Pertama, bisa dilihat oleh masyarakat umum. Jadi dampak sinkronisasi itu data bisa dilihat oleh masyarakat umum dari mana melihatnya. Yang punya anak masih kuliah bisa dilihat di sini. Semoga PD Diktinya kena. Nah, persoalannya di situ aja. Bisa dilihat di PD Dikti ini. Nah, oh ternyata tidak kena, tidak apa-apa. Nah, ternyata kata teman-teman juga tidak kena, tidak apa-apa. Jadi di PD Dikti biasa, itu aja. Kemudian menjadi syarat pencairan beasiswa. Aduh, kami operator ini ya. Operator itu kalau sudah waktunya pencairan beasiswa KIP nggak bisa tidur. Kenapa? Karena KIP mensyaratkan mahasiswa harus aktif yang dapat. Aktif di semester itu ada dua komponen. Yang pertama komponen ngisi KRS, yang kedua komponen mengisi AKM. Karena AKM itu yang menjadikan sesuatu aktif atau tidak. Nah, kalau ini tidak aktif satu aja, wah udah beasiswa nggak akan, mahasiswa yang nggak akan bisa kelunting di rekeningnya itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi menjadi syarat pencairan beasiswa. Menjadi syarat mahasiswa boleh ikut gabung penelitian sama dosen dan pengabdian masyarakat atau tidak. Ya. Kemarin liburan ya operator ya tetap bekerja karena ada mahasiswa yang ternyata statusnya belum aktif di PD Dikti ya itulah. Oke ya. Diambil oleh PSN untuk data kelulusan. Nah, jadi Bapak sekalian diambil oleh PSN untuk kelulusan. Bahan penilaian akreditasi. Nah, apa maksudnya bahan? Akreditasi akan dilihat dosennya yang berstatus dosen tetap 5 atau tidak. Kalau sudah 5, akreditasi bisa dilanjutkan. Kalau tidak, ya tidak. Diambil oleh BKD tentang riwayat kelulusan mahasiswa. Nah, masih banyak lagi yang lain. Ya, masih banyak yang lain. Ini dampak daripada sinkronisasi data dari new feeder ke PD Dikti. Apa yang harus disiapkan dalam sinkronisasi? Data harus benar. Ya, Bapak dan sekalian, data harus benar, terutama berkaitan dengan data awal mahasiswa. Nama, tempat lahir, nama ibu. Yang pentingnya ada kode merah tadi itu harus diisi lengkap. Ya kalau bisa yang tidak kode merah juga diisi. Bila status transfer harus diisi di mata kuliah transfer. Nah, ketika kita mau sinkron, nah, pengaturan kita lihat masuk ke sini ya. Ketika kita mau sinkron, pelengkap. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan bagaimana kalau kita mau sinkron itu ya. Sinkronisasi pengguna, pengaturan sinkron, neo feeder.
Ya, oke. 10 menit lagi. Oke, sip. Ya, oke. Ternyata tidak terasa ya. Katanya sudah diminta 10 menit lagi. Padahal masih bisa bertahan. Oh, kan Abdul Mada dialog. Masih bertahan ya. Sebentar, saya carikan data bagaimana kalau kita mau sinkron itu yang kita siapkan apa. Rekapitulasi, bentar. Rekapitulasi, checkpoint, pelengkap, ekspor data. Nah, oh bukan ini. Hari ini bukan. Skala nilai. Bentar agak sabar ya. Karena mau nyoba nyuntukan sinkron juga nggak bisa hari ini. Kenapa? Karena PDDikti enggak ya. Pengaturan periode, sandbox. Ya. Udah saya kembali aja nanti 10 menit Eman nanti aja sambil ini kita tanya. Jadi begini, sinkron itu pertama bila status transfer harus diisi. Jangan sampai statusnya transfer SK-nya 87 tetapi ngisinya hanya karena nantilah hanya mengisi Pancasila dan agama. Nah itu biasanya kendala. Bila status lulus harus diisi lengkap. Bab lengkap itu artinya apa? Kalau nggak kita isi lengkap itu berdampak kepada nanti PDM. Nah, dampaknya di situ. Ini ya. Ini bila ada ini sudah saya ternyata ada di menu ya. Validasi feeder ternyata. Teman-teman sekalian, ini ada kalau kita mau sinkron, ini data-data yang ada merah ini harus diisi. Keterangannya apa? Ini memang sengaja Bapak tidak saya isi biar ada contoh yang salah. Nah, toh masih kurang kalau kami kurang 15 hari. Ini ada namanya Abdul Jamal Setiawan. Statusnya pindahan, SKS-nya kosong, jumlah transfernya kosong. Kemarin ada sekitar beberapa orang, tapi sudah saya betulkan, jadi tidak muncul di sini. Ini harus diisi. Mengisinya lewat apa? Mengisinya lewat pengisian data transfer mahasiswa. Ini 24 ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu sekalian. Tadi 24 kosong berapa? Saya lupa tadi ya. 24 kosong berapa itu? 24 akuntansi 24 23. Oke. Ya biar langsung. Biar tidak 24 204 0023. Oke, Abdul Jamal Setiawan. Ya, Abdul Jamal Setiawan prodi akuntansi. Ya. Nah, Abdul Jamal Setiawan kita lihat. Kenapa kok Abdul Jamal itu menjadi masalah di tadi? Nah, ternyata benar. Abdul Jamal belum ada isinya. Nah, Bapak pada Ibu sekalian, kalau ada mahasiswa transfer ternyata belum ada isinya, kita isi lewat sini, kita tambahi. Nah, ini mata kuliahnya apa, prodinya apa. Nah, kalau kita tidak ingin satu-satu ya, kita karena pakai Sevima wis enak wis. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Oke, kalau yang sudah merah itu tidak ada, baru kita lakukan proses sinkronisasi sampai muncul seperti ini. Oke, sementara sementara mungkin sampai di sini. Mas Ian kita lanjutkan bagaimana nanti hubungan provider dengan new feeder. Mungkin sudah ada yang menyiapkan pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Mas Ian. Terima kasih. Terima kasih. Saya tak stop share. Oke, terima kasih. Oke. Luar biasa teman-teman, ada 477. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ainur Rafiq atas pemaparan materinya ya. Jadi sudah disampaikan mengenai beberapa poin ya Pak di PDDikti. Silakan monggo Pak diminum dulu. Nah, di sini mungkin tibalah kita pada sesi yang dinanti ya Bapak Ibu, di mana adalah sesi ini merupakan sesi tanya jawab gitu ya. Ini merupakan kesempatan betul ya. Mungkin ada yang saya nanti jawabannya kurang lengkap, ada yang bisa nambah itu aja. Kita seksi berbagi. Oh, sharing ya Pak ya. Sharing. Oke, baik. Jadi ini merupakan kesempatan emas ya bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan ataupun sharing yang tadi disampaikan oleh Pak Ainur Rafiq terkait materi yang telah dipaparkan sebelumnya.
Nah, nantinya untuk Bapak Ibu yang bertanya silakan mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand ataupun boleh lewat kolom chat Bapak Ibu ya, nanti disebutkan perkenalan diri dulu, namanya siapa, asal instansinya dari mana, serta pertanyaan yang diajukan. Oke, silakan saya akan mulai dulu melalui resen yang pertama, yaitu adalah Bapak Hendro ya. Silakan untuk Bapak Hendro, boleh untuk open mic Pak. Baik Pak, terima kasih. Halo Pak Hendro. Halo, suara saya terdengar Pak? Halo? Apakah suaranya Oh ya, terdengar Pak? sudah terdengar Bapak. Oh baik, terima Sudah kasih. terdengar Pak Hendro. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya Hendro dari Stikom El Rahma Bogor Pak. Mau bertanya yang terkait dengan IQ di poin 7 untuk pembelajaran. Nah itu sebenarnya input datanya di PD Diktinya itu di mana gitu Pak? Kalau dari data yang di IQ 7-nya itu kan terkait dengan pembelajaran proyek. Nah, itu posisinya di mana Pak? Mohon penjelasannya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hendro atas pertanyaannya dari Stikom El Hendra Bogor ya Pak ya, betul ya? Oke, pertanyaan mengenai IKU 7 ya Pak Ya. Rofik, silakan. Langsung yang lain dulu mungkin sekali. Oke, Biarkan boleh kita berarti tampung dulu ya Pak ya, ya pertanyaannya, baru nanti langsung dijawab gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya, monggo nggak apa-apa langsung dijawab aja. Oh gitu aja. Ya, Oke. gitu aja. Silakan langsung dijawab Oke, aja. jadi kalau IKU 7 dengar nggih suaranya? Ya. Jadi kalau IKU 7 itu kan berkaitan dengan ini Mas. Jadi berkaitan dengan pembelajaran berbasis objek. Nah, OBE itu loh ya. Nah, kalau setahu saya OBE itu berada di nanti di Mas, di mata kuliah. Mata kuliah apa yang kita jadikan OBE? Nah, kalau saya share ya. Bentar. Saya share ini. Nah, saya share ya. Nah, jadi kalau IKU 7 itu biasanya yang ini ada di perkuliahan ini. Mata kuliah apa yang kita jadikan kurikulum OBE itu loh. Jadi di situ. Jadi mata kuliah ini. Kan ada memang ya terus terang ya, di kita itu yang jadi masalah itu kan karena mengisi ini kadang agak anu ya. Terus terang aja. Dosen kadang-kadang juga jarang karena mungkin membutuhkan waktu. Jadi ini yang jadi kalau di sini ada mata kuliah yang kita berstatuskan misalkan OBE, kita isi misalkan ada penilaiannya dan sebagainya, maka itu nanti akan masuk ke IKU 7. Jadi gambarannya seperti itu. Dia ngambil dari mata kuliah, maka mata kuliah yang kita isi RPS-nya itu, sepanjang RPS-nya kemudian kita isi berbasis, kan ada tuh yang ngisi RPS itu berbasis OBE, ketika kita sinkron itu menjadi bagian dari penilaian IKU 7. Jadi gambaran saya selama ini seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa lebih sharing gitu, mungkin ya, monggo. Kalau gambaran saya sementara seperti itu. Jadi setahu saya, jadi kurikulum mata kuliah yang kita di RPS-nya itu kita isi dengan OBE, karena di OBE itu kan ada penilaian aktivitas dan sebagainya, maka itu kemudian ketika kita sinkron ke PD Dikti, itu maka PDT akan mengambil mata kuliah itu menjadi bagian dari kurikulum OBE. Nah, jadi gambaran saya sementara itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu, memberi sharing. Nah, mungkin itu Mas. Iya. Mas, izin menambahkan ya Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi izin menambahkan terkait yang IKU 7. Mungkin saya share screen. Terima kasih sekali. Nggih. Saya stop share-nya ya. Nggih, monggo. Pak siapa nanti? Ya. Oh, Pak, nggih, monggo. Ya. Jadi IKU yang menanyakan tadi ada IKU 1 sampai IKU 8 itu ngambilnya dari mana saja. Mungkin saya tampilkan untuk sumber datanya di sini. Bisa disimpan dulu untuk sumber datanya dari IKU 1 sampai IKU 7-nya. Dan IKU 7 itu berbasis di Neofeeder seperti itu.
Nah, IKU 7 itu untuk yang di kelas kolaboratif dan partisipatif. Karena kemarin tuh sempat ada fitur baru Pak ya di apa naik feeder, yaitu eh terkait komponen evaluasi kayak gitu. Nah, IKO 7 itu nantinya seperti yang disampaikan sama Ainur tadi ya terkait case method dan juga yang team based project kayak gitu. Nanti diklasifikasi kelas tersebut itu masuknya yang mana kayak gitu dan bobotnya itu seperti apa. Nah, terus ada rumusnya juga untuk mendapatkan dari poin dari IKO 7 tersebut seperti ini. Nah, mungkin ini yang saya tampilkan adalah yang di periode yang lalu, tapi harusnya masih sama untuk bobot penilaiannya. Dari mata kuliah tercangkup, mata kuliah di periode yang sekarang, ini kan yang tahun lalu. Mata kuliah harus terdata pada kelas perkuliahan dan diikuti ada mahasiswanya. Perguruan tinggi itu mengumpulkan bukti berupa RPS, harusnya ada RPS-nya. Terus nantinya rincian pelaporan hasil penilaian rancangan atau modul tugas case method atau team based project-nya itu ada penjelasannya, terus minimal itu 50% bobot nilai harus berdasarkan evaluasi dari case method atau team based project. Nah, kemarin sempat di-share juga terkait yang baru, fitur barunya itu yang di 2.3 itu ya terkait pengelompokan bobot seperti ini. Nah, ini harus diisi untuk melengkapi dari IKU tadi. Apakah dia itu masuknya ke dalam aktivitas partisipatif atau hasil project atau tugas, kuis dan lainnya. Kayak gitu. Apakah semua itu harus bobot harus dipenuhi? Tidak. Jadi pilih yang memang kelas itu sesuai dengan yang ada di kelas itu. Kalau misalnya emang kelas itu hanya project, ya proyek aja kayak gitu. Itu. Nah, tapi tadi untuk penilaiannya ini di IKU 7 itu adalah yang dinilai adalah dari 50% bobot nilai akhirnya harus berdasarkan evaluasi yang case method atau team based project-nya. Nah, terus di sini mana ya? Oh ya, di IKU 7 itu ada dua penambahannya, ada di mata kuliah dan juga ada di kelas. Nah, yang pertama harus dilengkapi adalah yang ada di mata kuliah dulu Bapak Ibu ya, kayak gitu. Jadi mata kuliah diinputkan dulu terkait 6 basis evaluasi tadi, nggak harus 6 dilengkapi, yang sesuai dengan mata kuliahnya, habis itu masuk ke dalam kelasnya, kayak gitu. Jadi melengkapinya ada dua di mata kuliah dan di kelas untuk melengkapi IKU 7, gitu. Yang dilengkapi adalah yang ini, komponen evaluasi ini, terus nanti penambahan master komponen evaluasi ada di mata kuliah, terus minimal 50% bobot nilai akhir harus berdasarkan evaluasi case method atau team based project untuk memenuhi nilai atau yang tadi IKU tadi. Nah, case method itu diambil dari metode evaluasi aktivitas partisipatif kayak gitu. Nah, yang partisipatif berarti ada poinnya nih kayak gitu, harus ada poinnya. Terus team based project itu diambil dari metode evaluasi yang hasil project kayak gitu. Nah, yang dibuat penilaian dari IKU 72 itu dapat dianggap sebagai kelas yang memiliki aktivitas partisipatif atau kolaboratif, itu nanti nilainya sudah 50%. Kalau pengen nilainya gede ya digedekan nilai di sana tadi gitu. Kalau misal kelas-kelas yang cuma ada kuis kayak gitu atau UTS ya nanti nggak masuk karena penilai IKU 7 gitu. Mungkin semoga menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Ada mahasiswa RPL dengan nama ini 241. Nah, ini. Jadi kami punya nama mahasiswa, saya carikan ini 24 Bentar. Sabar sebentar. 2404 10 bukan. C 24. Oh ini 24 611 01061. Ah, oke. Ini C 246124611 01061. Mulainya prodinya bukan akuntansi. Lah, oke. Ini contoh mahasiswa kami yang statusnya itu berstatus RPL. Dulu, nah, ketika kami ini belum, kebetulan kalau di Sevima memang kami sudah langsung
Jadi di Sevima itu karena Sevima tidak langsung terhubung dengan Sierra, maka di Sevima kita isi dulu lengkap. Nah, sinkronnya yang tidak bisa. Maka mahasiswa itu kalau Sierra-nya belum terhubung ke neofeeder, maka statusnya hanya bisa seperti ini, Mas. Hanya pada detail mahasiswa. Nah, detail mahasiswa. Kalau sudah terhubung, baru kita bisa ngisi histori pendidikan. Nah, histori pendidikan ini berfungsi untuk menentukan apakah mahasiswa itu tergolong dalam status apa masuknya. Nah, ini status RPL perolehan SKS. Kalau mahasiswa pindahan itu statusnya kita cukup merubah di sini menjadi mahasiswa pindahan tidak bergantung kepada apakah itu dia tidak bergantung apa-apa. Yang pindahan itu kuncinya perguruan tinggi yang lama ada di PD Dikti, yang kedua perguruan tinggi prodinya ada di PD Dikti dan mahasiswa tersebut ada di PD Dikti. Ketika ini sudah ada, kalau LPL-nya belum tersinkron ke neofeeder, maka kita tidak bisa milih ini. Nah, kita tidak bisa milih RPL, RPL perolehan atau yang bentuk yang lain. Maka kita kalau sudah bisa, baru kita simpan, baru kemudian kita bisa melakukan ini penambahan mata kuliah. Lah, penambahan mata kuliah ini kalau di sini, kalau yang lain seperti bagaimana dia di Sierra dan sebagainya itu kan itu biasanya nanti ada dia harus ngupload apa itu di Sierra bentuknya. Itu biasanya ada tim sendiri ya. Terus terang kalau untuk hal-hal yang teknis itu memang secara pribadi kami belum begitu menguasai penuh. Biasanya teman-teman itu hanya tanya ke saya, Pak, apakah Sierra-nya sudah terhubung dengan neofeeder? Lah, kalau ini baru setelah itu kita bisa ngisi mata kuliah. Nah, ini gambaran untuk pertanyaan yang pertama. Lah, pertanyaan yang kedua lah ini. Pertanyaan yang kedua, memang kalau di kampus Merdeka itu, kalau status kampus Merdeka itu status